A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah Mamat aja punya banyak istri, kan harus ikut junjungannya. Siapa Mamat? Dan siapa yang mengharuskan punya banyak istri? By the way, seharusnya Anda lebih bersyukur dengan adanya poligami. Karena dengan poligami, Anda memiliki Tuhan. Karena apa? Yesus terlahir dari seorang yang bernama Maria, keturunan dari Daud yang menganut sistem poligami. Selamat datang kebenaran. Gimana dengan Al-Quran surah Adukan ayat 14 jawab dengan Fitiyah yang benar? Surah Adukan ayat 14. Kenapa? Di situ jelas loh siapa yang mengolok-olok Rasulullah. Siapa yang tidak menerima ajaran yang dibawa Rasulullah kemudian menyebutnya sebagai orang gila. Dan jelas itu orang-orang kafir yang melakukannya, yang tidak menerima ajaran yang dibawa Rasulullah. Dan bagaimana mungkin Anda bisa bingung dengan ayat yang sejelas itu, sedangkan Anda sendiri tidak ada perintah dari Bapa untuk menuhankan Yesus, Anda malah menuhankan. Jangan-jangan ente yang manjendun. Sorry. Lebih perang Nabi Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi siapapun yang diserang karena mereka dianiaya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Jelas, perang diizinkan ketika diserang. Dan Nabi Muhammad pun berperang bukan dengan cara asal-asalan. Beliau memiliki cara dan strategi. Tidak asal membunuh dan juga tidak asal menyerang. Dan perlu kamu tahu, tata cara dan strategi perang yang dicontohkan oleh beliau dibandingkan dengan hukum humaniter internasional, ada beberapa hal yang menjadikannya sedikit lebih maju. Dan kalaupun perang itu perbuatan tercela atau dilaknat, dan itu juga tidak boleh dilakukan, kamu tidak mungkin hidup di negara yang merdeka. Karena kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara mengasihi musuh atau hanya berdoa agar Tuhan memberikan kemerdekaan. Sampai di sini paham? Masa kehidupannya saja berperang, apa kebaikannya kepada seluruh umat Islam? Kebaikan Rasulullah itu bukan hanya untuk seluruh umat Islam, tetapi seluruh alam. Baca surah Al-Anbiya ayat 107, bahwa Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam, dan satu-satunya manusia yang mendapat julukan rahmat hanya Rasulullah. Mau kamu menjadi orang yang beriman atau tidak, percaya atau tidak, yakin atau tidak, tetapi faktanya peradaban Islam itu membawa pengaruh terhadap dunia. Entah itu dunia barat, dunia sosial, budaya, politik, sains, pengetahuan, dan segala macam yang ada di dunia ini. Informasi sangat mudah didapat saat ini. Kamu bisa searching pengaruh peradaban Islam terhadap dunia. Coba deh. But anyway, daripada kamu terus mencari keburukan dari Rasulullah, mending baca Bible baik-baik. Siapa tahu hal-hal yang kamu prasangkakan jelek itu juga ada di Bible kamu. Misal, di Matius pasal 10 ayat 34, Yesus datang membawa pemisah. Nah, kalau orang yang tidak paham, apakah ayat-ayat seperti itu tidak diartikan sangat buruk? Tanda kenabian seperti apa yang dimaksud? But it's okay if you say like that. Tapi hanya sekedar nabi, sama seperti nabi sebelumnya yang tidak sampai dijadikan junjungan atau bergelar SAW. Karena ada buktinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ada pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gini ya. Mau kamu benturin dengan konspirasi apapun, kamu bandingin dengan penelitian manapun, selama iman seseorang itu ada, ya akan tetap ada iman tersebut. Dan sebaliknya, setinggi apapun ilmu seseorang pada agamanya, seluas apapun pengetahuan tentang agama seseorang, dan sebagus apapun ibadah dia, sedetik aja terbersit untuk keluar dari agamanya, dan Allah mengizinkan untuk keluar, maka keluarlah dia. So, what's the point? Al-Quran untuk memperingatkan Nabi Muhammad kalau ragu-ragu bertanya kepada ahli kitab, Taurat dan Injil.
Maksudnya mau ngasih tahu saya kalau Taurat dan Injil itu yang lebih benar gitu. Oke lah. Silahkan baca surah Al-A'raf ayat 157, di mana dikatakan bahwa Nabi yang umi, Nabi Muhammad, namanya ada di kitab Taurat dan Injil. Jika Anda mengklaim bahwa Injil yang sekarang ini adalah Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran, silahkan buktikan ke saya ada nama Nabi Muhammad di dalamnya. Jangan lupa ya, Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Semangat! Merindukan apa yang gak tahu modelannya gimana? Luar biasa. Memang luar biasa Rasulullah. Tidak ada fotonya, tidak ada lukisannya, tapi selalu dirindukan oleh seluruh umatnya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Masya Allah. Dan tidak akan pernah ada habisnya menceritakan Rasulullah, entah dari pengikutnya ataupun para pembencinya. Lalu, ibu yang ada fotonya, modelannya kelihatan, siapa yang akan merindukan ibu ketika ibu sudah tidak ada? Keluarga? Semoga aja, insya Allah. MC Revolution. Bagaimana caranya merindukan yang tidak tahu modelnya? Kamu nanya. Sedangkan pertanyaan itu juga aku bisa lontarkan ke abang. Bagaimana Anda bisa merindukan Yesus, sedangkan abang sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah melihat sendiri dengan mata kepala abang sendiri? Foto. Emang foto Yesus itu benar, asli? Terus bagaimana tuh yang beda negara beda foto? Tapi di Islam jelas, Allah itu tidak serupa dengan apapun dan juga tidak perlu menjelma menjadi apapun agar umat manusia itu merasakan eksistensinya. Begitu juga dengan Rasulullah, kami umatnya tidak perlu fotonya, lukisannya, agar merasa dekat dengan beliau. And one more, Islam tidak cocok untuk orang-orang yang harus melihat dulu baru percaya, padahal yang dilihat itu adalah fake. Agama lain punya istilah nggak sih bagi yang bukan penganutnya? Kalau nggak ada, segera buat istilah. Udah ada kok bang. Orang Hindu menyebut orang-orang di luar Hindu itu dengan sebutan Mitra. Orang Buddha menyebut orang-orang di luar Buddha itu Brahmacharya Vasa. Orang Yahudi menyebut orang di luar Yahudi itu dengan istilah Goyim. Dan mereka yang ateis menyebut orang yang bukan ateis adalah Halu.